Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Anggita Pertiwi, mahasiswa semester 2, jurusan Sastra Indonesia dari Universitas Negeri Yogyakarta. Kali ini saya mau berbagi sedikit ilmu dengan kalian semua. Semoga ilmunya bisa bermanfaat dan menambah wawasan baru untuk kita. Pasti kalian semua pada bertanya-tanya, kali ini kita mau bahas materi apa? Yuk, langsung saja. Kali ini kita mau membahas bunga sempurna dan tidak sempurna. Apa yang dimaksud dengan bunga sempurna? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan bunga tidak sempurna? Yang ketiga, bagian-bagian yang terdapat pada bunga sempurna. Yang keempat, fungsi bagian-bagian pada bunga. Yang kelima, contoh bunga sempurna dan tidak sempurna. Yuk, mari sama-sama kita mengulik materi yang mau kita bahas. Bunga sempurna. Bunga sempurna adalah bunga yang memiliki alat kelamin jantan dan betina secara bersama-sama dalam satu organ. Bunga sempurna disebut juga bunga hemaprodit karena memiliki benang sari dan putih di dalam organ yang sama sehingga dapat mengalami penyerbukan sendiri. Bunga tidak sempurna. Bunga tidak sempurna adalah bunga yang hanya memiliki satu alat reproduksi berupa benang sari ataupun putih saja. Bagian-bagian bunga sempurna. Pertama, mahkota bunga. Kedua, kepala sari. Ketiga, benang sari. Keempat, kepala putih. Kelima, tangkai putih. Keenam, kelopak. Ketujuh, bakal biji. 8, dasar bunga. Dan 9, tangkai bunga. Seperti inilah contoh bagian-bagian pada bunga. Mari diingat ya teman-teman, di mana letak tiap-tiap bagian pada bunga sempurna. Fungsi bagian-bagian bunga. Pertama, mahkota bunga merupakan bagian paling mudah dikenali karena berukuran besar dan berwarna mencolok. Bagian ini berfungsi membantu penyerbukan bunga dengan menarik perhatian para serangga agar hinggap. Selain itu, tugas mahkota juga melindungi alat reproduksi bunga, putih dan benang sari. Petal atau kelopak pada mahkota bunga umumnya berjumlah 5 helai dan terletak pada lingkar dalam kelopak bunga. Seperti inilah contoh mahkota bunga. Bagian yang kedua, kepala sari atau anther adalah bagian dari benang sari yang merupakan tempat memproduksi serbuk sari. Fungsi kepala sari adalah sebagai tempat terjadinya meiosis yang menghasilkan serbuk sari dan menyimpan serbuk sari. Seperti inilah gambar bagian kepala sari. Bagian yang ketiga, benang sari atau stamen adalah organ reproduksi jantan pada bunga. Benang sari terdiri dari tangkai sari, kepala sari, dan serbuk sari. Fungsi benang sari adalah sebagai alat reproduksi jantan
pada tumbuhan berbunga dengan cara menghasilkan serbuk sari. Seperti inilah gambar bagian benang sari. Bagian yang keempat yaitu kepala putik atau stigma adalah bagian dari putik yang terletak di ujung putik. Putik merupakan organ reproduksi betina dari tanaman berbunga. Pada permukaan kepala putik terdapat unsur mirip rambut yang berfungsi sebagai perangkap serbuk sari. Seperti inilah gambar bagian kepala putik. Lanjut kepada bagian berikutnya yaitu tangkai putik atau stilus atau stile adalah tangkai panjang dan ramping yang menghubungkan kepala putik dan ovarium. Putik adalah organ reproduksi betina. Fungsi tangkai putik adalah sebagai jalur serbuk sari untuk menuju ovarium dan untuk meninggikan kepala putik agar lebih mudah menangkap serbuk sari. Seperti inilah contoh bagian gambar tangkai putik. Bagian yang keenam yaitu kelopak bunga atau kalik adalah struktur seperti daun di dasar bunga. Warnanya yang hijau seperti daun membedakannya dengan mahkota bunga yang berwarna cerah. Fungsi kelopak bunga adalah untuk melindungi bunga selama masa perkembangan. Seperti inilah contoh bagian kelopak bunga. Bagian yang ketujuh ada bakal biji atau ovulum atau ovule adalah struktur bunga yang mengandung kantung embrio. Ovulum merupakan dasar dari sistem reproduksi betina untuk bunga dan menjadi bagian dari putik. Fungsi bakal biji adalah untuk menghasilkan biji setelah pembuahan. Biji adalah embrio tanaman yang tertutup oleh pelindung luar dan akan menjadi calon tumbuhan baru. Seperti inilah gambar dari bagian bakal biji. Lanjut ke bagian yang kedelapan ada dasar bunga atau reseptakel merupakan bagian tempat melekatnya mahkota dan komponen bunga lainnya agar tetap berada di posisinya meskipun terkena terpaan angin. Secara tidak langsung, dasar bunga menjadi pondasi yang terletak di ujung bunga setelah tangkai bunga. Seperti inilah bagian dari dasar bunga. Bagian yang kesembilan ada tangkai bunga. Sama seperti dasar bunga, tangkai bunga berfungsi penyokong dan sebagai penghubung antara bunga dengan ranting. Tangkai bunga memiliki ukuran diameter yang berbeda-beda sesuai dengan jenisnya. Beberapa tangkai bunga berbentuk merambat atau majemuk. Hal ini biasanya dikondisikan sesuai dengan lingkungan hidup bunga. Seperti inilah contoh bagian dari tangkai bunga. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang contoh bunga sempurna. Ada bunga alamanda, bunga anggrek, bunga asoka,
bunga bugenvil, bunga matahari, bunga kamboja, bunga kopi, bunga sepatu, dan banyak bunga lainnya. Seperti inilah gambar dari contoh bunga sempurna. Berikutnya ada contoh bunga tidak sempurna. Ada bunga pepaya, bunga kelapa sawit, bunga kelapa, bunga salak, bunga kamboja, bunga pinus, bunga melinjo, dan banyak bunga lainnya. Seperti inilah gambar bagian dari bunga tidak sempurna. Baik, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Semoga materi kali ini memberikan manfaat untuk kita dan menambah wawasan. Mohon maaf atas kekurangan. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Diingat dan dipelajari ya teman-teman.